Ini tips buat kamu belajar lebih efektif. Kalian pernah nggak sih ngerasain udah belajar banyak tapi yang tersimpan di pikiran atau yang teringat itu hasilnya nihil? Apalagi materi yang dipelajari adalah materi persiapan untuk UAS besok. Jadi gimana sih cara untuk belajar yang efektif? Yuk kita simak tips berikut. Ini adalah pengalaman aku pribadi. Jadi tips pertama, kita harus mengetahui gaya belajar kita terlebih dahulu. Gaya belajar sendiri itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu gaya belajar dengan teknik visual. Orang-orang yang mempunyai gaya belajar dengan teknik visual biasanya menuangkan materi yang ingin dia pahami ke dalam bentuk visual seperti membuat bagan atau grafik. Yang kedua yaitu belajar dengan teknik auditori. Jadi teknik auditori itu adalah gaya belajar yang materi muatannya itu dituangkan dalam bentuk audio, seperti kita mendengar audio dosen atau guru kita yang telah kita rekam. Yang ketiga yaitu adalah gaya belajar dengan kinestetik. Gimana sih gaya belajar dengan gaya kinestetik itu? Jadi gaya belajar dengan kinestetik itu adalah gaya belajar di mana kita seolah-olah adalah seorang guru atau dosen. Jadi kita memahami materi yang ingin kita pelajari dan kita memperagakan seolah-olah kita adalah seorang dosen. Jadi kita harus mengetahui dulu kita masuk di dalam kategori mana nih. Setelah kita mengetahui teknik belajar kita, tips yang kedua yaitu dengan jeda waktu. Jadi otak akan jenuh bila terus-menerus diisi dengan materi. Jadi belajar dengan efektif adalah belajar, lalu berikan waktu istirahat untuk otak, dan belajar dan memberikan waktu istirahat untuk otak. Kalau saya sendiri, 30 menit belajar dan 15 menit istirahat, 30 menit belajar dan 15 menit istirahat. Itu akan membuat kita lebih rileks dan materi-materi yang kita pelajari akan lebih mudah terserap oleh otak. Yang ketiga, kita harus memiliki motivasi yang tinggi. Jangan hanya karena besoknya ujian kita harus ngebut nih belajarnya. Walaupun kadang banyak mahasiswa atau siswa-siswa nih yang kalau besok udah ujian baru tuh belajar pas malamnya. Itu tidak boleh dicontoh ya. Dan yang terakhir adalah bangun kepercayaan diri dan lebih berani, lebih semangat untuk menargetkan apa sih goals kita dalam pelajaran itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu tapi kita tidak memiliki goals untuk dicapai, pasti kita akan belajar dengan kurang bersemangat. Mungkin sekian dari saya, semoga membantu buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.